Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ulangi yang semangat. Saya janji kali ini akan saya doakan masuk surga semuanya. Masa depannya lancar, banyak rezekinya, bisa umrah dan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi alatha baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Wa salawatullahi alaihi wa salamuhu tam wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'd. Faya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah, faqad fazal muttaqin. Wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kali ini saya akan membacakan tema ceramah tentang masa depan. Sebelum itu, puji syukur kehadirat Allah, kita bisa diberi kesempatan agar kita bisa hadir di sini. Dan salawat serta salam kita curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sekarang saya akan bertanya kepada Anda semua. Kira-kira di sini ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan masa depan? Apa ayo? Karena di sini kita orang Islam, masa depan bagi ustadz-ustadz dan kita semua aslinya adalah akhirat. Masa depan kita aslinya adalah akhirat. Kenapa? Karena akhirat sebenarnya juga masa depan. Dan untuk menuju ke dalam surga itu adalah tujuannya. Kita ke akhirat dan masuk surga adalah tujuannya. Dan yang saya akan beritahu di sini bagaimana cara kita masuk ke dalam surga. Salah satu contohnya adalah beribadah. Contohnya apa beribadah? Banyak. Puasa, zakat, haji, sholat, dan lain sebagainya. Dan saya akan beri contoh ibadah di sini, yaitu tentang sholat yang Allah telah berfirman di surat Al-Baqarah ayat 43. Dan di sini ada dua ibadah yang kita maksudkan di dua ayat ini. Ada sholat dan zakat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus salata wa atuz zakata warka'u ma'ar-raki'in. Yang artinya, laksanakanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk. Jadi teman-teman, bahwa salat, zakat, puasa, dan haji itu sebenarnya tidak bayar. Dan ini masih mungkin ada yang bertanya-tanya, Ustaz, lah terus kalau bayar itu apa katanya nggak bayar, kok ada pesawatnya, itu kan juga harus butuh biaya. Memang pesawatnya saja yang bayar, makannya bayar, pesawatnya bayar, hotelnya bayar. Tapi seandainya rumah kita di Mekah, kita enak, nggak perlu lagi naik bis, jalan kaki mungkin bisa ini, nggak bayar aslinya. Karena saya sudah mengatakan bahwa surga itu murah sekali, nggak mahal, gratis. Sholat memang ada yang bayar, nggak ada sholat bayar ini. Bahkan nggak ada masuk masjid harus membayar 10.000, nggak ada.
Dan ada yang bertanya-tanya lagi, Ustaz, nah terus kalau infak itu bayar atau tidak? Bukan, infak itu sedekah, sama agar kita sedekah beramal sedekah, bukan bayar. Begitu. Artinya biasanya ada yang berpikir kan, Pak Ustadz, pembohong ini artinya masjid, kenapa disiapin kota amal, itu artinya bayar Ustadz? Enggak gitu, itu sedekah. Dan tidak hanya itu saja, membaca Al-Quran itu, membaca Al-Quran itu juga termasuk agar kita bisa meraih surga itu. Hadisnya adalah barang siapa membaca Al-Quran, maka Al-Quran pasti akan datang kepada orang yang membaca. Artinya apa? Jika kita membaca Al-Quran, maka Al-Quran akan memberi syafaat kepada pembacanya. Syafaat apa? Surga. Itu dia. Dan banyak, tidak hanya itu saja, tidak hanya haji, tidak hanya puasa, tidak hanya zakat, sholawat kepada Nabi Muhammad. Barang siapa yang bersalawat kepadaku, maka aku akan memberi syafaat kepada mereka. Dan ada juga, kita itu tidak tahu Bapak Ibu, bahwa Allah saja pun masih bersalawat kepada nabinya. Allah, padahal Allah itu adalah pencipta Nabi Muhammad, tapi dia saking mulianya Nabi Muhammad itu bersih dari dosa, Allah pun bersalawat kepadanya. Bahkan Anda semua pasti tahu di sini ada Umar, tahu kan? Bapak Ibu, halo. Ada yang tahu Umar? Umar sahabat Nabi. Saking tekunnya dia beribadah, malaikat nggak berani nanya. Ceritanya seperti ini.